Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan kita saat ini berjudul Menyalibkan Manusia Lama. Baiklah, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya berkenan berbicara bagi kami, dan Roh Kudus Tuhan kiranya mengurapi setiap kami. Ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti, lalu kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak punya pilihan yang lain untuk hidup selain kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara, ini artinya kita harus hidup sebagai manusia yang baru. Manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kita harus rela. Kita harus rela menyalibkan manusia lama kita. Bukan saja menyalibkan, tetapi kita harus rela menguburkan manusia lama kita. Kenapa harus dikuburkan? Karena sesungguhnya manusia lama kita telah mati. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah saudara, perhatikan itu. Kalau firman Tuhan katakan manusia lama kita telah turut disalibkan, nah saudaraku, itu artinya oleh karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita sudah ditebus. Kalau sudah ditebus, maka kita tidak boleh lagi menghambakan diri kita kepada dosa. Artinya kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Kalau kita sampai saat ini masih tetap hidup berbuat dosa, itu artinya kita tidak mau diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menghambakan diri kepada dosa berarti kita sendirilah yang sedang menggiring diri kita menuju kebinasaan kekal. Suka atau tidak suka, kita sedang menggiring hidup kita menuju kebinasaan kekal. Kalau kita melihat Efesus pasal yang keempat ayat 22, firman Tuhan katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini jelas sekali bahwa hidup dengan kehidupan kita yang lama atau yang penuh dengan hawa nafsu diri, yang penuh dengan hawa nafsu dunia ini, itu akan menyesatkan hidup kita. Saudaraku, orang yang saat ini membiarkan dirinya tetap disesatkan karena hidup dalam dosa, berarti ia sedang berjalan menuju kebinasaan. Kalau kita tidak mau berjalan menuju kebinasaan, kita harus mengambil keputusan. Mengambil keputusan untuk menguburkan manusia lama kita. Kita kuburkan manusia lama kita supaya kita bisa dibaharui di dalam Kristus Yesus Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, supaya kita bisa dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Efesus pasal 4 ayat 23 kalau kita baca, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah saudaraku, ketika kita dibaharui, maka kita hidup mengenakan manusia yang baru. Hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Kalau kita lanjutkan membaca Efesus pasal yang keempat ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita dibaharui di dalam Kristus Yesus supaya kita tetap ada di dalam kesucian, kita tetap ada di dalam kekudusan hidup ini. Kita tidak boleh lagi hidup mengenakan kehidupan kita yang lama. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudaraku, kehidupan yang baru inilah yang harus kita kenakan. Tetapi ingat, kita tidak bisa mengalami pembaharuan secara instan. Artinya, dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, ya, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita terus belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, lalu kita hidup melakukan kehendak Bapa di sorga. Cara hidup seperti itulah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan begini di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak mau hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup, maka kehidupan kita tidak mungkin menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita tidak bisa menjadi serupa dengan Kristus, bagaimana kita bisa berjuang untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna? Oleh sebab itu kita tidak punya pilihan lain. Kita harus mengambil keputusan untuk menanggalkan manusia lama kita, menguburkan manusia lama kita, dan kita harus mulai belajar mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam sikap, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, dalam tingkah laku, ya, di dalam tindakan. Semua itu harus mulai berubah dari hari ke hari. Kita terus berubah sehingga kita bisa mencapai standar kehidupan sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga yang Bapa kehendaki, yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kehidupan seperti inilah yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Kalau kita tidak bisa mencapai standar kehidupan yang Allah Bapa di sorga kehendaki, maka dapat dipastikan saudaraku, hidup kita tidak mungkin berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin sadar bahwa hidup di dalam manusia lama hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita mau menanggalkan manusia lama, kita mau menguburkan manusia lama, kita mau menyalibkan manusia lama kita, maka kehidupan kita akan terus berubah dan hidup kita semakin hari akan semakin menjadi serupa dengan Kristus, dan itu menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.